Tinggalkan ayahnya sendirian, yang sudah tua dan cacat, di tempat pembuangan sampah karena dianggap beban dan tidak berguna. Pemuda ini menyesal saat tahu. Sinar matahari pagi menyusup melewati celah-celah tirai kusam di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap, bercampur dengan aroma obat-obatan dan kebekuan suasana yang menghantui ruangan itu. Di sudut ruang tamu yang sempit, Pak Surya duduk di kursi roda tua, menatap kosong ke arah televisi yang sudah lama tidak menyala. Wajahnya penuh kerutan, bukan hanya karena usia, tapi juga karena beban hidup yang telah memakannya perlahan-lahan. Di dapur yang bersebelahan, Danang, putra satu-satunya Pak Surya, mengaduk secangkir kopi instan dengan gerakan cepat dan kasar. Matanya merah, tanda bahwa ia belum tidur dengan nyenyak semalaman. Ia mendesah dalam hati, mencoba menahan amarah dan frustrasi yang selalu menghantuinya akhir-akhir ini. Ia tahu betul apa yang akan terjadi hari ini. Ayahnya akan terus-menerus meminta bantuan untuk hal-hal kecil, seperti minum air, mengambilkan koran, atau bahkan sekadar berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Semua itu adalah tugas-tugas yang, bagi Danang terasa seperti rantai besi yang mengikatnya pada dunia yang tak lagi ia inginkan. Danang, suara serak Pak Surya memecah keheningan. Aku haus. Danang menoleh dengan cepat, wajahnya menunjukkan ekspresi campuran antara kesal dan rasa bersalah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. Sebentar. Ya, katanya datar. Meskipun nada suaranya tak mampu menyembunyikan ketidakpeduliannya, ia menuangkan air mineral ke dalam gelas plastik murahan, lalu membawa gelas itu ke arah ayahnya. Pak Surya tersenyum lemah. Matanya penuh harapan saat melihat putranya mendekat. Namun, senyum itu tak berbalas. Danang hanya menyerahkan gelas itu tanpa berkata apapun, lalu berdiri diam, menatap kosong ke arah lantai. Aku tahu kamu lelah, Nak, kata Pak Surya pelan. Suaranya bergetar. Tapi aku cuma ingin kamu tahu kalau aku sangat bersyukur punya anak sepertimu. Danang mendesis dalam hati. Bersyukur? Apa yang harus disyukuri? Pikirnya marah. Ia merasa seluruh hidupnya hancur karena ayahnya. Ia ingat bagaimana dahulu ia bermimpi untuk kuliah, bekerja di kantor besar, dan hidup mandiri. Tapi semua itu sirna begitu saja ketika ibunya meninggal dunia 5 tahun lalu, meninggalkan ayahnya yang cacat total akibat kecelakaan kerja. Sejak saat itu, tanggung jawab merawat ayahnya jatuh sepenuhnya di pundaknya. Ayah, aku mau ke pabrik dulu, ujar Danang dingin, menghindari tatapan mata ayahnya. Ia mengambil jaket lusuh dari gantungan dan langsung melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Suara pintu yang tertutup keras menjadi penegas bahwa ia butuh ruang, jauh dari tekanan yang selalu menghantui setiap detik hidupnya. Di jalan menuju pabrik, Danang melangkah dengan kepala tertunduk. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia temukan jawabannya. Kenapa aku harus mengorbankan hidupku untuk ayah? Kenapa nasib begitu kejam padaku? Apakah aku benar-benar harus menjalani hidup seperti ini sampai akhir hayatku? Langit tampak mendung, seolah memahami beban yang sedang dipikulnya. Danang menghela napas panjang, mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. Namun, semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat bayangan tentang ayahnya yang lumpuh itu muncul di benaknya, membuatnya merasa semakin sesak. Ia tak sadar bahwa keputusan tragis sedang berkecamuk dalam pikirannya, dan langkah-langkahnya menuju pabrik itu mungkin adalah awal dari malapetaka yang tak terelakkan. Malam itu, angin dingin berhembus pelan menyusup melalui celah-celah jendela yang tak tertutup rapat. Di dalam rumah kecil yang remang-remang, hanya lampu meja kecil di sudut ruangan yang menyala, memberikan cahaya redup yang cukup untuk menyoroti wajah Danang yang penuh dilema. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya memegang erat-erat selimut tipis yang sudah lusuh. Pikirannya kacau, dipenuhi oleh perasaan bingung, marah, dan rasa bersalah yang saling bertarung. Hari-harinya semakin berat. Setiap pagi ia harus bangun lebih awal untuk merawat ayahnya, lalu bekerja keras di pabrik hingga malam hari demi mendapatkan penghasilan yang minim. Upahnya bahkan tak cukup untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan Pak Surya. Tagihan rumah,
Sakit yang belum lunas masih menggantung di atas kepalanya seperti pedang Damokles, siap jatuh kapan saja. Ia merasa hidupnya telah direnggut oleh ayahnya, tanpa ada harapan untuk lepas dari belenggu ini. Kenapa aku harus begini? Gumamnya pelan, suaranya terdengar parau dan penuh amarah. Matanya berkaca-kaca, namun ia segera menghapus air mata itu dengan kasar. Aku tidak pantas hidup seperti ini. Danang menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, pikiran-pikiran gelap terus muncul, membisikkan hal-hal yang seharusnya tak pernah ia pertimbangkan. Mungkin jika aku meninggalkannya, segalanya akan lebih baik, pikirnya dalam hati. Ia langsung menggelengkan kepala kuat-kuat, mencoba menepis ide gila itu. Tapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat bisikan itu menguasai pikirannya. Pagi berikutnya datang dengan langit yang mendung, seolah menyesuaikan suasana hati Danang yang semakin muram. Ia bangun lebih awal seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana untuk ayahnya, lalu membantu Pak Surya duduk di kursi rodanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Danang. Gerakannya terlihat kaku, tatapannya kosong, dan jawabannya terhadap pertanyaan ayahnya terdengar datar dan dingin. "Ayah, aku mau pergi sebentar," ujar Danang, tiba-tiba setelah beberapa saat diam. Ia mengambil jaketnya dari gantungan, lalu meraih dompet tua yang terselip di saku celana. "Kemana kamu, Nak?" tanya Pak Surya dengan nada khawatir. "Apa? Kamu butuh bantuan? Mungkin aku bisa. Aku cuma keluar sebentar," potong Danang cepat. Suaranya terdengar lebih tajam daripada yang ia maksudkan. Ia tak sanggup menatap mata ayahnya yang penuh harap, sehingga ia memilih memalingkan wajahnya. "Jangan khawatir ya, aku segera kembali." Pak Surya mengangguk pelan, meskipun ada keraguan di matanya. Ia tahu putranya sedang mengalami tekanan besar, tapi ia tak pernah menyangka bahwa Danang akan sampai pada titik seperti ini. Danang melangkah keluar rumah dengan langkah cepat, seolah ingin melarikan diri dari bayang-bayang rasa bersalah yang mulai menghantuinya. Ia menuju pusat kota dengan motor tua miliknya. Pikirannya dipenuhi oleh rencana yang semakin jelas terbentuk di benaknya. Ia membelokkan kendaraannya ke arah pinggiran kota, menuju sebuah tempat pembuangan sampah besar yang jarang dikunjungi orang. Sesampainya di sana, Danang berhenti di dekat sebuah kontainer besar yang penuh dengan sampah. Ia turun dari motornya, dengan tangan gemetar, lalu membuka pintu belakang mobil bak terbuka yang ia pinjam secara diam-diam dari tetangga. Di dalamnya Pak Surya duduk dengan tubuh yang lunglai, matanya penuh ketakutan dan kebingungan. "Nak, kenapa kita di sini?" tanya Pak Surya dengan suara serak, nadanya bergetar. "Kita mau kemana?" Danang tak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya dengan mata yang kosong, seolah tak lagi mengenali pria tua itu sebagai sosok yang pernah ia hormati. Ia meraih kursi roda Pak Surya, lalu mendorongnya perlahan menuju pinggir kontainer sampah. Langkah-langkahnya terasa berat, namun tekadnya sudah bulat. "Ayah, maafkan aku," gumam Danang pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Air mata mulai membanjiri matanya, tapi ia segera menghapusnya dengan kasar. Aku tidak bisa lagi." "Danang, apa yang kamu lakukan?" seru Pak Surya panik, suaranya penuh ketakutan. "Nak, jangan tinggalkan aku." Namun, Danang tak menghiraukannya. Ia meletakkan kursi roda Pak Surya di dekat tumpukan sampah, lalu mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat, perasaan bersalah dan penyesalan mulai menghantamnya seperti ombak besar. Tapi ia tak bisa mundur sekarang. Ia telah terlalu jauh untuk berbalik. "Aku minta maaf ya," kata Danang akhirnya. Suaranya tercekat. Ia berbalik dan berlari menuju motornya, meninggalkan ayahnya sendirian di tengah kegelapan malam yang dingin. Motor tua itu melaju kencang, seolah mencoba melarikan diri dari apa yang baru saja dilakukan Danang. Namun, tak peduli seberapa cepat ia melaju, bayangan ayahnya yang ditinggalkan di tempat sampah itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa dada semakin sesak, napasnya tersengal-sengal. Tangisnya pecah di tengah jalan, tapi ia tak berhenti. Ia terus melaju, mencoba melupakan segalanya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang ia sadari.
Keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari pagi mulai muncul perlahan di ufuk timur, menyelimuti kota dengan cahaya lembut yang seharusnya membawa harapan. Namun, bagi Danang, hari itu terasa seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Ia duduk di tepi jalan di sebuah kota kecil yang asing, ratusan kilometer jauhnya dari rumah lamanya. Tubuhnya lelah, pikirannya kosong, dan hatinya dipenuhi oleh bayangan-bayangan kelam yang tak henti-hentinya menghantuinya. Setelah meninggalkan ayahnya di tempat sampah malam itu, Danang melarikan diri tanpa arah. Ia tak tahu harus pergi kemana, hanya ingin menjauh dari segala sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu. Akhirnya, ia memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru dengan identitas yang sepenuhnya bersih. Setidaknya itulah yang ia inginkan dalam benaknya. Di kota baru ini, Danang bekerja sebagai buruh kasar di sebuah gudang logistik. Pekerjaan itu tidak lebih baik daripada pekerjaannya sebelumnya, tetapi setidaknya ia merasa bebas dari beban yang selama ini menekannya. Tak ada lagi kursi roda tua yang harus didorong, tak ada lagi obat-obatan yang harus dibeli, dan tak ada lagi tatapan penuh harap dari mata ayahnya yang membuatnya merasa terikat. Namun, meskipun ia telah melarikan diri dari tanggung jawabnya, beban batinnya semakin berat. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat wajah ayahnya yang penuh ketakutan, mendengar suara panggilan lemahnya. "Nak, jangan tinggalkan aku." Suara itu begitu nyaring di telinganya, seolah-olah ayahnya benar-benar ada di sampingnya. Pagi-pagi berikutnya, Danang bangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar kosnya yang sempit, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Rasa bersalah itu tak pernah hilang. Bahkan dalam keheningan malam, ia sering menangis sendirian, menyesali keputusan bodohnya. Tapi, ia tak bisa kembali. Ia takut menghadapi konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Hari-hari berlalu, dan Danang mulai mencoba melupakan masa lalunya. Ia bergaul dengan rekan-rekannya di gudang, meskipun hubungan mereka hanya sebatas permukaan. Ia tak pernah membuka diri tentang siapa dirinya atau dari mana ia berasal. Bagi orang-orang di sekitarnya, ia hanyalah pemuda pendiam yang bekerja keras demi mendapatkan upah harian. Suatu sore, saat istirahat kerja, salah satu teman barunya, Arif, mengajaknya untuk minum kopi di warung pinggir jalan. Arif adalah pria yang ramah dan ceria, selalu berusaha membuat suasana menjadi lebih hidup. Ia sering mengajak Danang berbicara, meskipun respon Danang selalu singkat dan datar. "Kamu kelihatan murung terus, bro," kata Arif sambil menyeruput kopinya. "Ada masalah?" Danang hanya menggeleng pelan. "Nggak ada apa-apa, aku cuma capek." Arif tersenyum, mencoba meyakinkan. "Kalau capek, istirahat aja. Jangan terlalu mikirin kerjaan. Kita semua juga sama-sama susah kok." Danang tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong. Ia tahu bahwa masalahnya bukan soal pekerjaan. Masalahnya jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih dalam. Namun, ia tak sanggup membicarakannya dengan siapapun. Ia hanya bisa menyimpannya rapat-rapat di dalam hati, berharap waktu akan menghapus rasa bersalahnya. Saat malam tiba, Danang sering duduk di depan televisi kecil di kamarnya, menonton acara-acara tanpa benar-benar memperhatikan. Pikirannya selalu melayang ke masa lalu, ke momen-momen ketika ia masih merawat ayahnya. Kadang-kadang, ia merasa lega, karena tak lagi harus mengurus ayahnya. Tapi di saat yang sama, ia merasa hampa. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia temukan lagi. Satu hal yang pasti, kehidupan baru yang ia impikan ternyata tidak membawa kebahagiaan. Meskipun ia bebas dari tanggung jawab merawat ayahnya, ia tak merasa tenang. Beban moral dan penyesalan terus menghantuinya, membuatnya merasa seperti terjebak dalam dunia yang palsu. Ia hidup, tapi rasanya seperti mayat yang berjalan tanpa jiwa. Hari itu, seperti biasanya, Danang bekerja di gudang logistik. Udara di dalam gudang terasa pengap dan lembab, dipenuhi oleh bau kardus basah dan debu yang berterbangan di udara. Mesin-mesin besar beroperasi dengan suara bising yang memekakkan telinga,
Sementara para pekerja sibuk mengangkat dan menurunkan barang-barang dari truk ke rak penyimpanan. Danang sedang mengangkat kotak-kotak berat di bagian belakang gudang. Tubuhnya terasa lelah, tapi ia mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan-bayangan kelam tentang ayahnya, namun ia berusaha untuk tidak terlalu larut dalam pikiran-pikiran itu. Ia tahu bahwa jika ia lengah, sejenak rasa bersalah itu akan kembali menghantamnya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah depan gudang. Seorang pekerja berteriak panik. "Hati-hati, forkliftnya lepas kendali." Danang mendongak, dan dalam sepersekian detik, ia melihat sebuah forklift besar meluncur cepat ke arahnya. Operator forklift tampak panik, mencoba mengendalikan mesin yang rusak, namun gagal. Semua orang di sekitarnya mulai berlarian menjauh, tapi Danang hanya bisa diam, tubuhnya membeku karena ketakutan. "Forklift!" teriak salah satu temannya, mencoba memperingatkannya. Namun, sudah terlambat. Dalam hitungan detik, forklift itu menabrak tumpukan kotak besar di dekat Danang. Kotak-kotak itu runtuh seperti domino, jatuh menimpa tubuhnya dengan keras. Dunia seolah bergerak dalam gerakan lambat. Danang merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya tertindih beban berat. Napasnya tersengal-sengal, dan pandangannya mulai kabur. Ketika ia sadar kembali, ia berada di ruang gawat darurat rumah sakit. Suara alarm medis dan langkah-langkah kaki suster serta dokter terdengar di sekitarnya. Tubuhnya terasa dingin, dan ia tak bisa merasakan kakinya sama sekali. Perlahan-lahan kesadarannya mulai pulih, dan ia menyadari bahwa dirinya sedang dibaringkan di atas ranjang rumah sakit. "Nak, kamu baik-baik saja?" Suara seorang perawat membuyarkan lamunannya. Danang mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Matanya berkaca-kaca saat ia bertanya dengan nada gemetar. Apa? Apa yang terjadi?" Perawat itu terlihat ragu sejenak sebelum menjawab. "Kamu mengalami kecelakaan serius di tempat kerja. Kamu tertimpa barang-barang berat dan ada kerusakan serius pada tulang belakangmu." Jantung Danang seolah berhenti berdetak. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Tulang belakang adalah pusat saraf utama tubuh manusia. Dan jika terjadi kerusakan, kemungkinan besar ia tak akan bisa berjalan lagi. "Tapi, aku masih bisa bergerak, kan?" tanya Danang putus asa. Suaranya nyaris tak terdengar. Perawat itu menggeleng pelan. "Maaf, Nak. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kamu mungkin tidak akan bisa menggunakan kakimu lagi." Danang merasa dunianya runtuh. Ia menatap kosong ke arah plafon rumah sakit. Air mata mulai mengalir deras dari sudut matanya. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Setelah semua yang telah ia lakukan, meninggalkan ayahnya demi kebebasan, kini ia sendiri mengalami nasib yang sama. Ia lumpuh, bergantung pada orang lain, persis seperti ayahnya dulu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung. Danang harus tinggal di rumah sakit selama beberapa minggu untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan terapi fisik. Namun, hasilnya tetap sama. Ia lumpuh total dari pinggang ke bawah. Dokter memberitahunya bahwa ada kemungkinan ia bisa kembali berdiri, tapi peluangnya sangat kecil. Di tengah keputusasaan itu, ia mulai merenungkan kehidupannya. Ia ingat bagaimana dahulu ia merasa terbebani oleh ayahnya yang lumpuh. Ia ingat betapa ia marah dan frustrasi setiap kali harus merawat ayahnya. Dan sekarang ia berada dalam posisi yang sama. Ia mulai merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang dialami ayahnya. Rasa bersalah yang selama ini ia coba hindari kini semakin kuat, menghancurkan jiwanya perlahan-lahan. Suatu malam, saat ia berbaring di tempat tidur rumah sakit, ia menatap kursi roda yang terletak di sudut ruangan. Kursi roda itu mengingatkannya pada ayahnya, pada masa-masa ketika ia masih merawatnya. Ia menutup matanya erat-erat, mencoba menahan tangisnya, tapi tak berhasil. Ia menangis terseduh-seduh, merasa bahwa karma telah mengejar dirinya. "Ayah, maafkan aku." Gumamnya dalam hati, suaranya tercekat. "Aku pantas mendapatkan ini." Setelah beberapa minggu di rumah sakit, Danang akhirnya dipulangkan. Namun, kenyataan yang ia hadapi di dunia luar jauh lebih berat daripada apa yang ia bayangkan.
Ia harus menggunakan kursi roda untuk bergerak, bergantung pada bantuan orang lain untuk segala hal. Dari sekadar memindahkan tubuhnya dari tempat tidur ke kursi roda, hingga melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan atau mandi. Hidupnya berubah total. Pekerjaannya di gudang logistik sudah hilang karena kondisinya yang tak lagi bisa bekerja. Ia mencoba menghubungi teman-temannya di kota baru itu. Tetapi satu persatu mereka mulai menjauh. Awalnya, mereka masih menunjukkan simpati dan datang mengunjunginya sesekali. Namun, seiring waktu, kunjungan itu semakin jarang, hingga akhirnya sama sekali tidak ada lagi. Mereka semua memiliki kehidupan masing-masing, dan merawat seorang penyandang disabilitas bukanlah tanggung jawab yang ingin mereka pikul. Danang tinggal sendiri di kamar kos yang sempit. Kamar itu terasa semakin menyesakkan baginya, terutama karena ia tak bisa keluar tanpa bantuan. Setiap hari, ia hanya duduk di kursi rodanya, menatap dinding kotor yang penuh dengan noda bekas rembesan air hujan. Pikirannya dipenuhi oleh rasa, kesendirian, keputusasaan, dan penyesalan yang semakin dalam. Suatu pagi, ketika sinar matahari masuk lewat celah-celah tirai, Danang duduk di dekat meja kecil yang terletak di sudut kamarnya. Di atas meja itu ada secangkir kopi instan dingin yang bahkan belum ia sentuh. Ia menatap cangkir itu dengan tatapan kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat betapa dahulu ia merasa terbebani oleh ayahnya yang lumpuh. Bagaimana ia marah dan frustrasi setiap kali harus membantu ayahnya melakukan hal-hal sederhana. Sekarang, ia berada dalam posisi yang sama, bahkan lebih buruk, karena ia benar-benar sendirian. Aku pantas mendapatkan ini, gumamnya pelan, suaranya penuh rasa bersalah. Ini karma. Aku meninggalkan ayah, dan sekarang aku sendiri yang ditinggalkan. Ia mencoba untuk tidak menangis, tapi air mata itu selalu datang tanpa permintaan. Ia merasa seperti monster, seorang manusia yang telah membuat kesalahan besar, dan kini harus membayar harga mahal atas tindakannya. Bayangan ayahnya yang ditinggalkan di tempat sampah itu terus menghantuinya. Ia sering membayangkan bagaimana ayahnya merasa ketakutan, sendirian, dan terlantar di tengah kegelapan malam. Apakah ayahnya masih hidup? Atau apakah ia sudah meninggal? Pikiran-pikiran itu membuatnya semakin putus asa. Ia mulai kehilangan minat pada segala hal. Makanan yang ia beli seringkali tidak tersentuh, hanya dibiarkan basi di atas meja. Televisi kecil di kamarnya jarang dinyalakan, karena ia tak lagi peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Satu-satunya hal yang ia lakukan adalah menatap langit-langit kamar, mencoba memahami kenapa hidupnya harus berakhir seperti ini. Namun, di balik semua keputusasaan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Rasa penasaran tentang nasib ayahnya. Meskipun ia takut mengetahui jawabannya, ia tak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi pada Pak Surya setelah ia meninggalkannya di tempat sampah. Apakah seseorang menemukannya? Apakah ayahnya masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuatnya merasa semakin bersalah. Suatu malam, saat ia sedang duduk di kursi rodanya, ia menyalakan televisi kecil di kamarnya. Ia tak benar-benar tertarik pada acara yang ditayangkan, tapi suara dari televisi itu setidaknya memberikan sedikit kehidupan di ruangan yang sunyi. Tiba-tiba, sebuah berita menarik perhatiannya. Seorang pembawa berita melaporkan tentang penemuan mayat seorang pria tua di tempat pembuangan sampah beberapa bulan lalu. Korban tersebut belum dikenali karena tidak ada identitas yang ditemukan, namun deskripsi fisiknya cocok dengan ayahnya. Jantung Danang berdebar kencang. Ia merasa seolah udara di sekitarnya tersedot habis. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba memegang remote untuk memperbesar volume televisi. Pembawa berita menyebutkan bahwa korban tersebut ditemukan dalam kondisi sangat lemah, dan kemungkinan telah meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Tidak mungkin. Gumam Danang, suaranya tercekat. Air mata mulai mengalir deras dari matanya. Ia tahu bahwa korban itu adalah ayahnya. Ia telah membunuh ayahnya dengan tangan sendiri, meskipun secara tidak langsung. Rasa bersalah itu kini semakin besar, menghancurkan jiwanya sepenuhnya.
Berita tentang mayat pria tua yang ditemukan di tempat pembuangan sampah terus terngiang-ngiang dalam pikiran Danang. Ia tak bisa tidur semalaman, berguling-guling di kasur tipisnya sambil mencoba menenangkan diri. Namun, semakin ia berusaha melupakan berita itu, semakin kuat bayangan ayahnya muncul di benaknya. Wajah Pak Surya yang penuh ketakutan saat ia meninggalkannya di tempat sampah itu kini tampak semakin jelas, seolah-olah hantu dari masa lalu datang untuk menghantui hidupnya. Pagi, harinya Danang memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang berita tersebut. Ia tak bisa hanya duduk diam dan membiarkan rasa bersalah ini menggerogoti jiwanya tanpa kepastian. Dengan susah payah, ia mendorong kursi rodanya keluar dari kamarnya, menuju sebuah warnet kecil di ujung jalan. Warnet itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia kunjungi sendiri tanpa bantuan orang lain, karena lokasinya cukup dekat dengan kosnya. Di dalam warnet, Danang membuka halaman berita online yang menyebutkan penemuan mayat pria tua tersebut. Artikel itu memberikan detail singkat, korban ditemukan di tempat pembuangan sampah pinggiran kota beberapa bulan lalu, tanpa identitas, dan diduga meninggal karena kelaparan atau dehidrasi. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang nasib jenazah. Setelah penemuan itu, Danang merasa sesak napas. Ia yakin bahwa korban itu adalah ayahnya. Deskripsi fisik yang disebutkan dalam artikel itu, pria tua dengan rambut putih dan tubuh kurus, sangat cocok dengan Pak Surya. Meskipun artikel tidak menyertakan foto, hati kecilnya sudah memberikan jawaban. Ia telah meninggalkan ayahnya di tempat itu, dan kini ayahnya telah meninggal sendirian, tanpa ada yang peduli. Setelah membaca artikel itu, Danang memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tapi ia tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada ayahnya, meskipun ia takut akan jawabannya. Ketika ia tiba di kantor polisi, seorang petugas bertanya kepadanya dengan nada ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Danang menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Saya ingin bertanya tentang kasus penemuan mayat pria tua di tempat pembuangan sampah beberapa bulan lalu. Petugas itu mengernyit sejenak, lalu membuka catatan di komputernya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ya, kami memang menangani kasus itu. Korban belum dikenali karena tidak ada identitas yang ditemukan. Apakah Anda memiliki informasi tentang korban?" Danang ragu sejenak, tapi akhirnya ia berkata pelan, "Saya pikir, mungkin itu ayah saya." Petugas itu menatap Danang dengan ekspresi serius. "Apakah Anda bisa memberikan deskripsi lebih lanjut tentang ayah Anda?" Danang mengangguk, lalu mulai menjelaskan tentang Pak Surya. Usianya, ciri-ciri fisiknya, serta kondisinya yang lumpuh. Petugas itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk, pelan. "Deskripsinya cocok dengan korban yang kami temukan," kata petugas itu dengan nada hati-hati. "Namun kami butuh konfirmasi lebih lanjut. Kami bisa membawa Anda ke rumah sakit tempat jenazah disimpan." Jantung Danang berdebar semakin kencang. Ia tak siap untuk melihat wajah ayahnya yang sudah tiada. Namun, ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Ia tak bisa terus lari dari kenyataan. Beberapa jam kemudian, Danang tiba di rumah sakit bersama seorang petugas polisi. Ia didorong ke ruang penyimpanan jenazah dengan kursi rodanya. Perasaannya campur aduk antara ketakutan dan penyesalan. Ketika pintu ruangan itu dibuka, ia melihat deretan lemari pendingin yang dingin dan sunyi. Seorang petugas rumah sakit mengeluarkan salah satu laci, lalu menyingkap kain putih yang menutupi wajah jenazah. Danang menahan napas saat melihat wajah itu. Meskipun sudah tak bernyawa, ia langsung mengenali wajah itu sebagai ayahnya. Air mata langsung membanjiri matanya, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tak bisa berkata apa-apa selain gumaman pelan, "Ayah." Petugas polisi menepuk pundaknya dengan lembut. "Maaf atas kehilangan Anda, Pak." Danang hanya bisa menunduk, tangisannya pecah tanpa bisa ia kendalikan. Ia merasa seperti dunia runtuh sepenuhnya. Ayahnya telah meninggal, dan semua ini adalah kesalahannya. Ia telah meninggalkan ayahnya di tempat sampah, membiarkannya mati sendirian tanpa ada yang peduli.
Rasa bersalah itu kini menjadi beban yang tak terbendung, menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Hari-hari setelah mengonfirmasi bahwa jenazah itu adalah ayahnya berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Danang kembali ke kamarnya, tubuh dan jiwanya terasa kosong. Ia duduk di kursi rodanya, menatap dinding yang penuh noda tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal. Ia harus memperbaiki kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa ayahnya. Setelah beberapa hari merenung dalam kesendirian, Danang memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang nasib ayahnya setelah penemuan mayatnya. Ia ingin memastikan bahwa ayahnya mendapatkan penghormatan terakhir yang layak. Sesuatu yang seharusnya sudah ia lakukan sejak awal. Dengan dorongan rasa bersalah yang semakin besar, ia mulai menyusun rencana untuk mengurus pemakaman Pak Surya. Keesokan harinya, Danang kembali ke rumah sakit tempat jenazah ayahnya disimpan. Kali ini, ia datang dengan tujuan yang lebih jelas. Ia ingin tahu apakah jenazah itu masih tersimpan atau telah dikuburkan. Setelah bertemu dengan petugas administrasi rumah sakit, ia mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Jenazah tersebut belum dikuburkan karena kami tidak memiliki identitas korban, kata petugas itu dengan nada hati-hati. Namun, jika Anda bisa membuktikan hubungan keluarga dengan korban, kami bisa menyerahkan jenazah kepada Anda untuk dimakamkan. Danang merasa lega mendengar bahwa jenazah ayahnya belum dikuburkan. Meskipun ini bukan situasi yang ideal, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menebus kesalahannya. Ia meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengidentifikasi dirinya sebagai anak kandung Pak Surya, termasuk kartu keluarga dan akta kelahiran yang ia bawa dari rumah lamanya sebelum meninggalkan kota. Proses identifikasi memakan waktu beberapa hari, tetapi pada akhirnya, rumah sakit mengonfirmasi bahwa Danang adalah anak kandung korban. Jenazah Pak Surya akhirnya diserahkan kepadanya, dan Danang segera mulai mengurus segala sesuatunya untuk pemakaman. Mengurus pemakaman ternyata lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Uang tabungannya yang tersisa sangat minim, dan biaya pemakaman tidaklah murah. Namun, Danang tak mau menyerah. Ia menjual barang-barang pribadinya, televisi kecil, ponsel tua, bahkan motor yang ia gunakan ketika pertama kali tiba di kota baru itu, untuk mengumpulkan uang. Ia juga mencoba mencari bantuan dari lembaga sosial lokal, meskipun prosesnya memakan waktu. Di tengah usaha kerasnya, Danang bertemu dengan seorang wanita bernama Ratih, seorang sukarelawan dari komunitas penyandang disabilitas yang sering berkunjung ke rumah sakit untuk membantu pasien yang membutuhkan dukungan. Ratih mendengar tentang kisah Danang dari salah satu petugas rumah sakit dan memutuskan untuk menemuinya. "Aku dengar kamu sedang berusaha mengurus pemakaman ayahmu," kata Ratih suatu sore ketika ia datang ke warnet tempat Danang sering menghabiskan waktunya. Suaranya lembut, namun penuh empati. Danang hanya mengangguk pelan, tak yakin harus berkata apa. Ia merasa malu, tak ingin orang lain mengetahui kesalahan besar yang telah ia lakukan. "Aku bisa membantu," kata Ratih dengan senyum hangat. "Komunitas kami sering membantu keluarga-keluarga yang menghadapi situasi sulit seperti ini. Kamu tidak perlu melakukannya sendirian." Awalnya, Danang ragu untuk menerima bantuan Ratih. Ia merasa bahwa ia harus menanggung semua ini sendiri sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya. Namun, setelah melihat ketulusan Ratih, ia akhirnya luluh. Ia tahu bahwa ia tak akan bisa melalui semua ini tanpa bantuan. Dengan dukungan Ratih dan komunitasnya, Danang akhirnya berhasil mengurus segala persiapan untuk pemakaman ayahnya. Mereka membantu menyediakan peti mati sederhana, memilih lokasi pemakaman, dan mengatur upacara kecil untuk menghormati Pak Surya. Selama proses itu, Danang merasa sedikit lebih ringan, meskipun rasa bersalahnya masih begitu kuat. Pada hari pemakaman, langit mendung, seolah-olah ikut berduka atas kehilangan Pak Surya. Danang duduk di kursi rodanya di dekat liang lahat, menatap peti mati yang tertutup dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa menahan air matanya saat peti itu perlahan-lahan diturunkan ke dalam tanah. Rasa bersalah, penyesalan, dan kerinduan terhadap ayahnya bercampur menjadi satu, membuatnya merasa hancur sepenuhnya.
Ayah, maafkan aku, gumamnya pelan, suaranya tercekat. Aku berjanji akan memperbaiki hidupku untukmu. Ratih berdiri di sampingnya, memberikan dukungan tanpa banyak bicara. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Danang, sebuah langkah awal menuju penebusan atas kesalahannya. Beberapa hari setelah pemakaman Pak Surya, Danang masih merasa hampa. Meskipun ia telah mengurus pemakaman ayahnya dan memberikan penghormatan terakhir yang layak, rasa bersalahnya tak kunjung hilang. Ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan tragisnya dan tak ada yang bisa menghapus kesalahan itu. Namun, kehadiran Ratih mulai membawa sedikit cahaya dalam hidupnya yang suram. Ratih sering datang mengunjungi Danang di kamarnya yang sempit, membawakan makanan atau hanya sekadar berbincang dengannya. Awalnya, Danang merasa canggung dan enggan untuk berbicara banyak. Ia tak ingin orang lain mengetahui betapa buruknya dirinya, betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, seiring waktu, ia mulai membuka diri kepada Ratih. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang tekanan hidup yang membuatnya memutuskan untuk meninggalkan ayahnya, dan tentang penyesalan mendalam yang kini menghantuinya. "Aku tidak pantas mendapatkan bantuanmu," kata Danang suatu sore ketika Ratih membawakannya semangkuk sup hangat. "Aku sudah melakukan hal yang sangat buruk." Ratih tersenyum lembut, tatapannya penuh empati. "Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, Danang. Apa yang kamu lakukan memang salah, tapi kamu sudah mulai memperbaikinya. Itu yang penting." Danang hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh keraguan. Ia tak yakin apakah ia benar-benar pantas mendapatkan ampunan, baik dari dirinya sendiri maupun dari dunia. Suatu hari, Ratih mengajak Danang untuk mengunjungi sebuah komunitas penyandang disabilitas tempat ia biasa bekerja sebagai sukarelawan. Awalnya, Danang ragu untuk ikut. Ia merasa bahwa ia tak memiliki tempat di sana, bahwa ia tak pantas bergabung dengan orang-orang yang memiliki kondisi serupa dengannya. Namun, setelah desakan Ratih, ia akhirnya luluh. Komunitas itu terletak di sebuah gedung tua di pinggiran kota. Ketika Danang tiba di sana, ia melihat banyak orang dengan berbagai kondisi disabilitas. Ada yang menggunakan kursi roda seperti dirinya, ada yang menggunakan tongkat, bahkan ada yang buta atau tuli. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, fisik wajah-wajah mereka tampak penuh semangat dan harapan. "Ini adalah keluargaku," kata Ratih dengan senyum bangga. Mereka semua memiliki cerita hidup yang sulit, tapi mereka tetap berjuang dan saling mendukung satu sama lain. Danang merasa terharu melihat suasana hangat di sana. Ia tak pernah merasakan hal seperti itu sejak lama. Selama ini, ia hanya merasa terasing dan sendirian. Tapi di sini, ia merasa ada secercah harapan. Saat itulah, salah seorang anggota komunitas mendekati Danang. Wanita itu bernama Bu Ani, seorang ibu paruh baya yang juga menggunakan kursi roda. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya bersinar dengan kehangatan. "Kamu pasti Danang, kan?" tanyanya ramah. "Ratih sering bercerita tentangmu." Danang tersenyum, tipis, merasa sedikit malu. "Ya Bu, senang bertemu dengan Anda." Bu Ani mengangguk, lalu berkata pelan, "Kami semua pernah mengalami masa-masa sulit, Nak. Tapi ingatlah, selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan masa lalu menghancurkanmu." Kata-kata Bu Ani menyentuh hati Danang. Ia merasa bahwa wanita itu sedang berbicara langsung kepada jiwanya, memberikan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah pertemuannya dengan Bu Ani, Danang mulai lebih sering datang ke komunitas tersebut. Ia belajar banyak hal dari para anggotanya, tentang bagaimana menghadapi keterbatasan fisik, tentang pentingnya dukungan sosial, dan tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, meskipun dalam situasi yang sulit. Ratih sering menemaninya, membantu ia beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Danang. Nasib ayahnya sebelum meninggal. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya. Sesuatu yang mungkin bisa memberikan jawaban tentang apa yang dialami ayahnya di hari-hari terakhirnya. Suatu hari,
Saat ia sedang berbincang dengan Ratih, ia akhirnya bertanya, "Apakah kamu tahu lebih banyak tentang kasus penemuan mayat ayahku? Apakah ada yang menemukannya sebelum dia meninggal?" Ratih menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku sebenarnya ada di sana, beberapa hari sebelum korban ditemukan. Aku sedang membersihkan area itu sebagai bagian dari kegiatan sukarela. Saat itu, aku melihat seorang pria tua duduk di kursi roda di dekat tumpukan sampah. Dia terlihat sangat lemah, dan sepertinya dia sudah berhari-hari tanpa makan atau minum. Jantung Danang berdebar kencang. Lalu, apa yang terjadi? Aku mencoba berbicara dengannya, tapi dia hanya bisa menggumamkan satu nama, Danang. Setelah itu, aku mencoba mencari bantuan, tapi ketika aku kembali, dia sudah tak ada di sana. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu." Danang merasa tubuhnya gemetar hebat. Ayahnya memanggil namanya, bahkan di detik-detik terakhirnya. Ini adalah fakta yang menghancurkan, tapi juga menjadi bukti bahwa ayahnya tak pernah berhenti mencintainya, meskipun ia telah meninggalkannya. "Ayah," gumamnya pelan, air mata mulai mengalir deras dari matanya. "Maafkan aku." Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah-olah alam pun ikut berduka atas kehilangan Pak Surya. Udara terasa dingin dan lembab, menusuk kulit Danang yang duduk di kursi rodanya di depan sebuah makam sederhana di pemakaman umum pinggiran kota. Di hadapannya, sebuah nisan baru berdiri tegak dengan nama Pak Surya terukir di atasnya. Nisan itu adalah satu-satunya jejak fisik dari ayahnya, pria tua yang pernah ia tinggalkan di tempat sampah. Orang yang selama ini menjadi beban hidupnya, namun juga orang yang tak pernah berhenti mencintainya hingga detik terakhirnya. Danang menatap nisan itu dalam diam. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini ia tak lagi mencoba menahan air matanya. Ia tahu bahwa tangisannya tidak akan mengubah apapun, tapi setidaknya ia bisa melepaskan semua penyesalan dan rasa bersalah yang telah lama menghantuinya. Dalam hati, ia berbicara pada ayahnya, meskipun ia tahu bahwa Pak Surya tak akan pernah mendengarnya lagi. "Ayah, aku minta maaf," gumamnya pelan, suaranya tercekat oleh emosi. "Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku meninggalkanmu, aku membiarkanmu sendirian. Tapi aku berjanji, aku akan memperbaiki hidupku. Aku akan menjalani hidup ini sebagai bentuk penebusan untukmu." Ratih berdiri di belakangnya, memberikan jarak agar Danang bisa memiliki momen pribadi dengan ayahnya. Namun, ia tetap ada di sana, siap untuk memberikan dukungan jika dibutuhkan. Setelah beberapa saat, Ratih mendekat dan meletakkan tangannya di pundak Danang. "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Danang," katanya lembut. "Ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang." Danang hanya mengangguk pelan, meskipun ia tak yakin apakah Ratih benar. Bagaimana mungkin ayahnya bisa bangga padanya? Ia telah gagal sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia. Namun, kata-kata, Ratih sedikit demi sedikit mulai menembus dinding penyesalan yang selama ini mengurungnya. Setelah upacara pemakaman selesai, Danang memutuskan untuk tetap tinggal di pemakaman lebih lama. Ia ingin merasakan kehadiran ayahnya, meskipun hanya melalui udara sejuk dan angin yang berhembus pelan. Ia menyentuh nisan itu dengan ujung jarinya, seolah-olah menyentuh wajah ayahnya untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku." "Ya," bisiknya sekali lagi. "Aku berjanji, aku akan menjalani hidup ini dengan lebih baik." Ratih duduk di sampingnya, memberikan waktu bagi Danang untuk merenung. Ia tak banyak bicara, hanya mendengarkan ketika Danang akhirnya mulai bercerita tentang kenangannya bersama ayahnya. Mereka berbicara tentang masa-masa ketika Danang masih kecil, ketika ayahnya masih sehat, dan selalu membantunya belajar naik sepeda. Mereka juga membicarakan ibu Danang yang meninggal dunia 5 tahun lalu, meninggalkan Danang dan ayahnya berdua menghadapi kerasnya kehidupan. "Aku ingat ayah selalu bilang bahwa keluarga adalah segalanya," kata Danang dengan suara bergetar. "Tapi aku malah meninggalkannya. Aku tak pantas disebut anak." Ratih menggeleng pelan. "Jangan begitu, Danang. Semua orang bisa berbuat salah, tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya."
Kamu sudah mulai melakukannya. Beberapa hari setelah pemakaman, Danang mulai merencanakan langkah-langkah baru dalam hidupnya. Ia tak ingin terus-menerus tenggelam dalam penyesalan. Ia ingin menjadikan pengalaman pahit ini sebagai titik balik, sebagai awal dari transformasi dirinya. Dengan bantuan Ratih, ia mulai mencari informasi tentang program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Ia juga bergabung lebih aktif dalam komunitas sukarelawan tempat Ratih bekerja, berusaha untuk memberikan kontribusi positif kepada orang-orang yang mengalami situasi serupa dengannya. Salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah mulai menjalani terapi fisik. Meskipun dokter sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan ia bisa berjalan lagi sangat kecil, Danang tak mau menyerah begitu saja. Ia ingin mencoba segala cara untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, meskipun prosesnya akan sangat sulit dan menyakitkan. Ini adalah langkah pertama Danang, kata terapis fisiknya pada sesi pertama mereka. Kita harus sabar dan konsisten. Jangan pikirkan hasilnya dulu. Fokuslah pada prosesnya. Danang mengangguk, meskipun ia merasa ragu. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan, tapi ia tak ingin menyerah. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada ayahnya yang telah tiada, bahwa ia bisa bangkit dari kesalahan besar yang pernah ia lakukan. Selain menjalani terapi fisik, Danang juga mulai terlibat lebih dalam komunitas penyandang disabilitas. Ia berbagi cerita tentang pengalamannya, tentang bagaimana ia pernah merasa putus asa dan terasing, tapi kemudian menemukan harapan baru melalui dukungan orang-orang di sekitarnya. Ceritanya menginspirasi banyak anggota komunitas, terutama mereka yang masih berjuang untuk menerima kondisi mereka. Kamu adalah contoh nyata bahwa kita bisa bangkit dari masa lalu, kata Bu Ani suatu hari ketika Danang sedang berbincang dengan anggota komunitas. Terima kasih sudah berbagi ceritamu dengan kami. Danang tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena ia bisa memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Ia tahu bahwa ini adalah langkah kecil, tapi bagi Danang, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, Danang duduk sendirian di kamarnya yang sempit. Suara angin malam menyusup lewat celah-celah jendela yang tak tertutup rapat, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di depannya, tergeletak sebuah cermin kecil yang ia letakkan di atas meja. Ia menatap pantulan dirinya di dalam cermin dengan tatapan kosong. Seorang pria muda dengan kursi roda, wajah penuh luka batin, dan mata yang redup seperti api lilin yang hampir padam. Sejak pemakaman ayahnya, Danang merasa hidupnya semakin berat. Meskipun ia telah mulai menjalani terapi fisik dan bergabung dengan komunitas penyandang disabilitas, penyesalan mendalam tentang apa yang telah ia lakukan terhadap ayahnya masih menghantui setiap sudut pikirannya. Setiap kali ia mencoba melangkah maju, bayangan Pak Surya yang ditinggalkan di tempat sampah selalu muncul kembali, seolah-olah hantu masa lalu datang untuk mengingatkannya bahwa ia tak pantas mendapatkan kedamaian. Aku sudah gagal sebagai manusia, gumamnya pelan sambil menatap cermin itu dengan geram. Aku bahkan tak layak disebut anak. Danang meraih cermin itu dengan tangan gemetar. Ia ingin membuangnya, tapi matanya tak bisa lepas dari pantulan dirinya. Wajah itu adalah simbol semua kesalahannya. Ia melihat dirinya bukan sebagai korban kecelakaan yang malang, tetapi sebagai monster yang telah meninggalkan ayahnya sendirian, tanpa harapan, tanpa kasih sayang. Kenapa aku harus hidup? Tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar. Ayah sudah tiada karena aku. Aku pantas mati. Pikiran itu muncul begitu saja, tanpa peringatan. Awalnya, ia mencoba menepisnya, tapi semakin ia mencoba melupakan ide itu, semakin kuat bisikan itu menguasai pikirannya. Ia mulai mempertimbangkan cara-cara untuk mengakhiri hidupnya. Baginya, ini adalah satu-satunya solusi untuk menghapus rasa bersalah yang terus menggerogoti jiwanya. Namun, ketika ia mulai merencanakan langkah-langkahnya, suara Ratih tiba-tiba terngiang di benaknya. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, katanya suatu hari. Apa yang kamu lakukan memang salah, tapi kamu sudah mulai memperbaikinya. Itu yang penting. Danang menggenggam erat tepi kursi rodanya, mencoba menenangkan diri.
Ia tahu bahwa Rati benar. Ia sudah mulai berusaha memperbaiki hidupnya, mengurus pemakaman ayahnya, bergabung dengan komunitas, dan menjalani terapi fisik. Tapi apakah semua itu cukup? Apakah ia bisa benar-benar menebus kesalahannya? Ia ingat kata-kata Bu Ani yang pernah berkata, "Selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri." Kata-kata itu seharusnya memberikan harapan, tapi bagi Danang, itu malah menjadi beban baru. Ia merasa bahwa ia tak akan pernah bisa memperbaiki segala sesuatunya, tak peduli seberapa keras ia berusaha. Beberapa hari kemudian, kondisi mental Danang semakin memburuk. Ia mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya, termasuk Rati. Ia tak lagi hadir di pertemuan komunitas, dan sering menolak panggilan telepon atau kunjungan dari Rati. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamarnya, menatap langit-langit, atau duduk di depan cermin, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Suatu sore, Rati akhirnya berhasil mengetuk pintu kamarnya. Ketika ia masuk, ia langsung melihat kondisi Danang yang semakin buruk. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya tampak lebih kurus daripada biasanya. Ia duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah dinding. "Danang," panggil Ratih, pelan, suaranya penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi?" Danang hanya diam, tak menjawab. Ia tak ingin Ratih melihat betapa rapuhnya dirinya saat ini. Namun, Ratih tak menyerah. Ia mendekat dan duduk di samping kursi roda Danang, lalu meletakkan tangannya di pundaknya. "Kamu tidak harus melalui ini sendirian," katanya lembut. "Aku ada di sini untukmu. Biarkan aku membantu." Danang menundukkan kepala, air mata mulai mengalir deras dari matanya. Ia tak bisa lagi menahan semua emosi yang selama ini ia pendam. Aku tak pantas mendapatkan bantuanmu," katanya dengan suara tercekat. "Aku sudah melakukan hal yang sangat buruk. Aku meninggalkan ayah di tempat sampah. Aku membiarkannya mati sendirian." Rati menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu merasa bersalah, Danang. Dan aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Tapi aku juga tahu bahwa kamu sudah berusaha memperbaiki kesalahanmu. Kamu sudah mengurus pemakaman ayahmu. Kamu sudah mulai berbagi ceritamu dengan orang lain. Dan kamu sedang berjuang untuk bangkit. Itu semua adalah bentuk penebusan." Danang menggeleng pelan. "Tapi itu tak cukup. Aku tak bisa memperbaiki apa yang sudah aku rusak." "Memang benar, kamu tak bisa mengubah masa lalu," balas Ratih. "Tapi kamu bisa memilih untuk menjalani hidupmu dengan cara yang lebih baik. Kamu bisa menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran, agar kamu bisa membantu orang lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Kamu bisa membuat ayahmu bangga, meskipun dia sudah tiada." Kata-kata Ratih menyentuh hati Danang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ada sedikit cahaya di tengah kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Ia tak yakin apakah ia bisa sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri, tapi ia tahu bahwa ia tak bisa terus-menerus menghukum dirinya seperti ini. Malam itu, Danang duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Langit yang tadinya mendung mulai menampakkan bintang-bintang yang berkelip di kejauhan. Ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan makna baru dalam hidupnya. Mungkin, ia bisa menjadikan semua penderitaan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. "Ayah, aku berjanji akan menjalani hidup ini dengan layak," gumamnya pelan. "Untukmu, dan untuk diriku sendiri." Minggu-minggu berikutnya, Danang mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Meskipun rasa bersalah masih menghantui setiap sudut pikirannya, ia tak lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri atas apa yang telah ia lakukan pada ayahnya. Namun, ia juga menyadari bahwa penyesalan tak akan membawa kembali Pak Surya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ayahnya. Setiap pagi, Danang bangun lebih awal untuk menjalani sesi terapi fisik. Awalnya, proses ini sangat menyakitkan, baik secara fisik maupun mental.
Tubuhnya yang lumpuh membuat setiap gerakan sederhana terasa seperti pertarungan besar. Bahkan sekadar mencoba duduk tanpa bantuan kursi roda menjadi tantangan yang luar biasa. Namun ia tak menyerah. Ia terus mencoba, meskipun seringkali ia jatuh dan gagal. Ini bukan soal hasil, tapi soal usaha, kata terapis fisiknya suatu hari ketika Danang merasa frustrasi karena belum ada kemajuan signifikan. Kamu sudah melakukan banyak hal hanya dengan datang ke sini setiap hari. Danang mengangguk pelan, meskipun ia masih meragukan kemampuan dirinya sendiri. Namun di balik semua keraguan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada ayahnya yang telah tiada, bahwa ia bisa melampaui batas-batas yang selama ini ia tetapkan untuk dirinya. Selain terapi fisik, Danang juga semakin aktif di komunitas penyandang disabilitas. Ia mulai berbagi ceritanya dengan lebih terbuka, menceritakan perjalanan pahitnya dari titik terendah hingga saat ini. Ceritanya seringkali menyentuh hati para anggota komunitas, terutama mereka yang masih berjuang untuk menerima kondisi mereka. Kamu adalah contoh nyata bahwa kita bisa bangkit dari masa lalu, kata Bu Ani suatu hari ketika Danang selesai berbicara di depan anggota komunitas. Terima kasih sudah memberikan harapan kepada kami. Danang tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena ia bisa memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Ia tahu bahwa ini adalah langkah kecil, tapi bagi Danang, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Namun, transformasi terbesar terjadi dalam diri Danang sendiri. Ia mulai belajar untuk menerima dirinya apa adanya, termasuk keterbatasan fisiknya. Ia tak lagi memandang dirinya sebagai korban kecelakaan atau monster yang telah meninggalkan ayahnya. Ia mulai melihat dirinya sebagai manusia biasa, yang pernah berbuat salah namun juga memiliki potensi untuk berubah. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini adalah ketika ia berhasil duduk tanpa bantuan kursi roda untuk pertama kalinya. Saat itu, ia sedang menjalani sesi terapi fisik rutin. Terapisnya memintanya untuk mencoba duduk di tepi tempat tidur terapi, tanpa menggunakan kursi roda sebagai penopang. Awalnya, ia ragu. Ia takut jatuh, takut gagal. Namun, ia mencoba tetap fokus, mengingat janjinya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Perlahan-lahan, ia berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Meskipun hanya beberapa detik, itu adalah pencapaian besar baginya. Air mata mulai mengalir deras dari matanya, bukan karena kesakitan, tapi karena rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam. Aku berhasil, gumamnya pelan. Suaranya penuh emosi. Terapisnya tersenyum lebar. Kamu luar biasa, Danang. Ini baru permulaan. Di luar sesi terapi, Danang juga mulai menulis jurnal tentang perjalanan hidupnya. Ia menuangkan semua pemikiran, perasaan, dan pengalamannya ke dalam tulisan, sebagai cara untuk melepaskan beban batin yang masih ia rasakan. Tulisan-tulisan itu kemudian ia bagikan kepada anggota komunitas, yang seringkali merasa terinspirasi oleh ceritanya. Aku tak pernah menyangka bahwa aku bisa menemukan makna baru dalam hidupku, tulisnya dalam salah satu jurnalnya. Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah berakhir, bahwa aku tak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku salah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku ingin menjalani hidup ini dengan layak untuk ayahku dan untuk diriku sendiri. Suatu sore, saat ia sedang duduk di kursi rodanya di depan makam ayahnya, ia merasa ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Langit sore itu begitu indah, dengan sinar matahari yang lembut menyelimuti pemakaman. Ia menatap nisan, Pak Surya dengan senyum tipis di wajahnya. Ayah, aku tahu aku tak bisa menghapus kesalahanku, gumamnya pelan. Tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aku akan menjalani hidup ini dengan cara yang membuatmu bangga. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, seolah-olah memberikan jawaban dari alam lain. Danang merasakan ketenangan yang mendalam, seolah-olah ayahnya sedang tersenyum padanya dari kejauhan. Setahun telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika Danang memutuskan untuk bangkit dari kegelapan dan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Udara pagi di kota kecil itu terasa segar, dengan sinar matahari yang hangat menyelimuti jalan-jalan sempit.
Di sebuah taman sederhana di pinggiran kota, Danang duduk di kursi rodanya, menikmati suasana tenang di sekitarnya. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan kecil yang sering ia gunakan untuk menulis pemikiran dan perasaannya. Hidupnya kini sangat berbeda dibandingkan setahun lalu. Ia masih menggunakan kursi roda, namun kondisi fisiknya sedikit demi sedikit membaik berkat terapi fisik yang ia jalani secara konsisten. Meskipun dokter mengatakan bahwa kemungkinan ia bisa berjalan lagi sangat kecil, Danang tak lagi merasa putus asa. Ia belajar untuk menerima dirinya apa adanya, serta menemukan kekuatan dalam keterbatasannya. Namun, yang lebih penting adalah transformasi mental dan emosional yang ia alami. Rasa bersalah atas meninggalkan ayahnya di tempat sampah masih ada, tapi ia tak lagi membiarkan penyesalan itu menguasai hidupnya. Sebaliknya, ia menggunakan pengalaman pahit itu sebagai motivasi untuk membantu orang lain yang menghadapi situasi serupa. Beberapa bulan lalu, Danang mendirikan yayasan kecil bernama Harapan Baru, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas dan keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan serupa dengan apa yang pernah ia alami. Yayasan ini didukung oleh komunitas sukarelawan tempat Rati bekerja, serta beberapa donatur lokal yang tergerak oleh cerita hidup Danang. Melalui yayasan ini, Danang tidak hanya membantu memberikan dukungan fisik kepada penyandang disabilitas, seperti alat bantu kursi roda, tongkat, atau akses terapi fisik gratis, tetapi juga memberikan dukungan emosional. Ia sering berbagi cerita tentang perjuangannya, tentang bagaimana ia pernah merasa hancur dan terasing, namun akhirnya menemukan harapan baru melalui dukungan orang-orang di sekitarnya. Kita semua pernah melakukan kesalahan, kata Danang, suatu hari ketika ia berbicara di depan sekelompok anggota komunitas. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu. Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah berakhir, tapi aku salah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Kata-kata itu selalu disambut dengan tepuk tangan meriah dari para peserta. Banyak dari mereka yang merasa terinspirasi oleh cerita Danang, dan mulai melihat harapan di tengah penderitaan mereka. Rati, yang kini menjadi salah satu sahabat terdekat Danang, seringkali datang ke acara-acara yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut. Ia bangga melihat betapa jauh Danang telah berubah dari pria yang dulu ia temui di rumah sakit. Pria yang hancur, penuh rasa bersalah, dan nyaris menyerah pada hidup. Kamu benar-benar luar biasa, kata Ratih suatu sore ketika mereka duduk bersama di taman. Aku tak pernah menyangka bahwa kamu bisa berubah sebanyak ini. Danang tersenyum tipis, matanya bersinar dengan rasa syukur. Aku tak akan bisa melalui ini tanpa bantuanmu, Ratih. Kamu adalah salah satu alasan aku masih ada di sini hari ini. Ratih menggeleng pelan. Ini semua karena usaha kerasmu sendiri, Danang. Aku hanya membantu sedikit. Di tengah kesibukannya menjalankan yayasan, Danang juga sering mengunjungi makam ayahnya. Setiap kali ia datang ke sana, ia merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Pak Surya. Ia bercerita tentang perkembangan hidupnya, tentang yayasan yang ia dirikan, dan tentang bagaimana ia berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Ayah, aku tahu aku tak bisa menghapus kesalahanku, gumamnya suatu sore ketika ia duduk di depan nisan Pak Surya. Tapi aku berharap aku bisa membuatmu bangga. Aku ingin menjadikan semua penderitaan ini sebagai pelajaran, agar aku bisa membantu orang lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, seolah-olah memberikan jawaban dari alam lain. Danang merasakan ketenangan yang mendalam, seolah-olah ayahnya sedang tersenyum padanya dari kejauhan. Pada malam hari, setelah seharian sibuk dengan kegiatan yayasan, Danang duduk di kamarnya yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Dinding-dinding yang dulu penuh dengan noda bekas rembesan air kini dipenuhi oleh foto-foto dan catatan inspiratif. Di meja kecilnya, ia membuka jurnal yang sering ia tulis lalu menuliskan beberapa kalimat baru. Hidup ini penuh dengan ujian, tetapi setiap ujian membawa pelajaran. Aku pernah berbuat salah besar, meninggalkan orang yang paling aku cintai. Namun,
Kesalahan itu mengajarkanku arti pentingnya ikatan keluarga, konsekuensi dari tindakan, dan pentingnya penebusan. Aku tak akan pernah melupakan ayahku, tapi aku ingin menjadikan ingatannya sebagai alasan untuk terus berbuat baik.